Oke, udah start recording. Oke, jadi di sini ada mungkin hari ini kita cuma sekitar 1 jaman saja. Uh, Seperti biasanya saya akan memberikan beberapa tips and tricks, saya harap di dalam video ini, di dalam streaming kali ini. Tapi di sini saya boleh kenalan dulu nggak dengan beberapa nama ini? Ada Jumanson, ada Kurnia, ada Urfi, Karen, Andri, Yansa, Winnie. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri ya, dari teman-teman di sini. Oke, ya ada lagi yang masuk. Oke, di sini saya akan menggunakan Blender versi 290 yang sebenarnya 291 itu kalau nggak salah sudah rilis sih, tapi rasanya di sini masih agak berat ininya, navigasi, bukan, karena masih beta mungkin, jadi masih agak berat ya. Saya geser dulu ke sini tampilannya. Oke, saya coba present now. Maaf, di sekitar rumah saya sedang ada pengajian jadi agak berisik. Oke. Sama saya juga sebenarnya di sini kalau kadang ini kayaknya ada suara motor tuh lewat karena di dekat jalan perumahan. Oke, kita mungkin sekitar 5 menit lagi ya. 5 menit lagi saya akan coba langsung masuk. Oke, ArtStation. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sci-fi environment ya. ArtStation, coba kita lihat. Jadi goalnya adalah membuat semacam environment, sci-fi environment yang mungkin nggak akan sampai, kalau ini mungkin makan waktu yang cukup lama, tapi saya akan coba berikan step yang lebih cepat lah untuk mencapai hal kayak gini, tapi mungkin nggak akan sedetail ini. Ini adalah Stefan Morel. Stefan Morel ini adalah konsep artis yang cukup lama ya yang saya tahu. Oke, sebentar, ada lagi yang masuk. Stefan Morel ini adalah konsep artis yang saya cukup lama kenal. Bukan kenal. Maksud saya cukup lama tahu ya. Dan karyanya tuh dulu dia pakai DAS ya, kebanyakan pakai DAS Studio. Kalau misalnya ada yang pernah tahu DAS Studio. Kalau misalnya ada yang mau ngobrol atau perkenalkan diri, silahkan aja di chat ya. Jadi saya sambil baca-baca juga, atau mau tanya langsung di chat juga bisa. Kurnia dari Pekanbaru. Oke. Jadi ini adalah DAS 3D, di mana Stefan Morel ini yang saya tahu dia dulunya pengguna DAS Studio yang memang environment artist lah tadinya ya. Sekarang kayaknya lebih banyak mengkonsep. Oke, kemudian bentar. Jadi kalau kita ngebangun environment ya, sci-fi environment, ataupun nggak harus sci-fi aja ya, tapi hampir semua environment, saya pribadi itu udah jarang modeling dari awal gitu. Jadi kadang-kadang yang di modeling itu yang perlu-perlu saja. Sorry, anak saya nangis kayaknya. Sebentar, saya sambil cari ininya ya. My library. Oke. Ada Nanda, tadi ada Kurnia dari Pekanbaru. Oke, kemudian ada Nanda dari Bali. Oh, dari Bali. Oke. Terus ada Messi dari Bekasi. Oke, perkenalkan, ada Jumanson juga, kemudian ada Karen juga. Ya, dari Jakarta ya. Ada dari Batam. Jadi lumayan banyak nih, ada dari Bekasi, Batam, Bali, Pekanbaru. Inilah untungnya ini ya, kita bisa, walaupun pandemi tapi kita bisa ngobrol bareng lewat streaming seperti ini.
Oke, mungkin bisa perkenalkan diri, dari daerahnya dari mana. Seperti yang saya uh, ketahui, kayaknya sih udah pada tahu ya Instagramnya Infinite Studio ya. Jadi di Infinite itu studio animasi, salah satu studio animasi termasuk golongan pertama di Indonesia, dimana kita kebanyakan bikin film animasi tentunya ya. Dan sekarang sudah ada beberapa studio animasi yang lain yang memang saling mendukung lah ya untuk industri animasi di Indonesia sendiri. Dan Infinite Studio mengadakan streaming semacam ini sebenarnya untuk memperkenalkan ke teman-teman di luar sana apa saja sih yang dilakukan oleh biasanya nggak semuanya detail juga ya, tapi setidaknya teman-teman bisa punya kesempatan untuk bertanya atau misalnya apa uh, diskusi, terus juga dari beberapa artis dan supervisor di Infinite itu diharapkan bisa berbagi apa yang mereka uh, ketahui selama di dalam produksi di industri lah. Oke. Jadi sorry saya sambil buka ini ya. Ini juga adalah salah satu sebentar, view details. Jadi ada beberapa library yang saya memang sudah punya gitu, karena beli di ArtStation. ArtStation ini termasuk yang kualitasnya bagus tapi juga lumayan terjangkau ya untuk artis, untuk kita kalau kita mau buat something gitu. Harganya juga nggak banyak lah, cuma sekitar $2 $4 kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sci-fi environment seperti ini ya. Oh ya, ada Daniel juga, Daniel dari Bali. Kayaknya ini pertemuan kedua mungkin Daniel ya. Uh, terus ya jadi untuk ngebangun sci-fi environment, biasanya memang kita punya desainnya, tapi nggak harus sih sekarang. Kalau misalnya punya desain, kita bisa iterasi itu langsung dari langsung dari ketika kita mengeksplorasi di 3D scene-nya. Ada siapa lagi nih? Zakwan. Oke, Zakwan dari Jakarta. Siap. Banyak ya, bervariasi peserta hari ini. Oke. Oke, jadi saya langsung aja. Jadi di sini saya sudah punya beberapa kit ya. Saya sudah punya beberapa kit yang memang saya beli sebelumnya, which is ini adalah semacam kit base lah. Ada satu ini ya, kit base 3D. Nah, ini kit base 3D ini termasuk yang terkenal untuk kita punya koleksi yang bisa kita bangun untuk environment gitu. Tapi harganya lumayan di sini. Sorry, saya coba double check dulu nih monitornya benar sudah. Oke. Harganya lumayan, sehingga kalaupun misalnya bisa diusahakan, biasanya sih kayak dulu saya punya studio, jadi studio yang beli gitu kan. Ini ada yang free-nya, bisa kita download. Nah, tapi di sini saya punya beberapa library yang saya beli dari di ArtStation, dimana saya tuh beberapa ngikutin ya, kayak Stefan Morel dan Andrew Everkin ini. Andrew Everkin ini juga bagus banget karya-karyanya tuh. Ini store-nya, ini portofolionya ya. Jadi dulu saya pernah lihat Andrew Everkin ini yang bikin di kereta. Mana ya keretanya ya? Nah, yang ini pertama kali saya lihat Andrew Everkin ini bikin untuk environment ya. Bagus banget. Walaupun bukan sci-fi, tapi ini jadi istilahnya jadi reference salah satu artis reference. Jadi kalau misalnya kita memang mau masuk ke dalam dunia industri animasi ini,
sebaiknya memang punya reference artis ya. Jadi memang ada beberapa orang yang kita jadikan reference karya mereka. Salah satu contoh lagi itu adalah namanya apa uh, Dylan Dylan Cole. Dylan Cole ini, nah Dylan Cole ini juga termasuk yang favorit saya lah, bukan yang Dylan Cole yang berbeda ini mah. Oke, Dylan Cole ini dia matte painting artist. Ini apa sama ini jadi salah satu yang saya anut lah, apa namanya, artis yang saya ikutin gitu. Oke. Ada Saladin dari Sidoarjo. Oke, nah karena saya sudah punya beberapa kit seperti ini ya, hard surface kit kayak gini. Ini biasanya kalau kita beli itu dia akan kasih tahu ke kita formatnya apa saja. Models are saved in Max. Max ini 3ds Max. Kemudian ada OBJ, kemudian ada FBX. Karena saya di sini pakainya Blender dan Unreal, saya akan menggunakan FBX atau OBJ sini ya. Oke, jadi ada beberapa kit base yang saya punya di sini. Saya akan langsung bawa ke Blendernya. Oke, jadi biasanya, sorry ini saya perbesar sedikit ya, mungkin terlalu kecil, 1,5 mungkin udah cukup ya. Oke, jadi di sini saya coba open sebentar. Saya open library saya. 3D collection, 3D models, environment, sci-fi. Oke, ini ya. Jadi saya punya beberapa saya sudah download sih, sudah saya download, dan ada beberapa kit base yang bisa saya gunakan. Nah, tapi di sini karena yang satu ini nggak ada gambarnya, saya coba lihat gambar yang lain ya, seperti yang ini ada .jpeg. Oke, kita bisa lihat gambarnya lah. Oke, nah jadi saya akan bikin yang semacam Stefan Morel buat di sini gitu ya. Walaupun nggak akan persis sama, tapi kita akan coba bermain dengan lighting nanti, dan kita bermain dengan modular apa namanya wall ininya, wall apa panelnya. Oke, saya close dulu yang ini, sorry, yang ini saya close dulu. Oke, jadi sekarang saya sudah punya panel pilihan yang bisa. Jadi teman-teman nggak harus model sendiri ya, nggak harus model sendiri ini. Jadi kalau misalnya memang sudah pernah ada yang buat, kita bisa langsung pakai aja gitu. Kalau memang kita punya license dan kita beli secara legal dari mereka gitu ya. Contoh di sini saya akan memilih panel, misalnya di sini panel nomor 25 misalnya ya. Panel nomor 25 ini adalah dari Sci-Fi Pack nomor 25. Oke. Yang ini FBX-nya, dan saya akan masukkan file import FBX ya. Terus di sini saya bisa drag langsung FBX-nya ke sini. Terus saya import. Oke, nah ini posisinya lari jauh di sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini akan langsung saya reset originnya. Jadi saya tekan reset location rotation ini semuanya. Oke, ini juga terus juga scale-nya ini 0,0 sekian. Saya nggak mau langsung saya apply ya. Saya coba apply transform itu di Ctrl A, apply all transform misalnya. Terus di sini saya akan coba origin to geometry untuk menempatkan originnya ya, origin yang ini coba warna merah supaya lebih kelihatan. Oke. Ini ada origin, dan ketika saya tekan Alt G itu udah reset lagi ke sini. Oke, nah sekarang kita sudah punya satu panel ya. Kita udah punya satu panel di sini, dan ini panelnya. Saya ngerasa panel ini bagusnya kalau misalnya ini front itu ke sana ya. Oke, saya akan coba puter ini, rotate, dan saya coba geser ke sini.
geser beberapa unit misalnya ya, geser sekitar 2 meter misalnya, minus 2 meter. Oke, kemudian ini kalau saya measure kira-kira berapa nih? Oops. Oke, bentar. Sekitar 2 meteran ya. Oke. Kalau dilihat dimensinya pun kita bisa lihat ya, di sini sekitar 2 meter kali 3,8. Oke. Nah, sekarang saya akan taruh ini kayak gini. Saya kasih nama panel atau geo. Ini perlu ya suffix kayak gini ya, panel 01 misalnya, panel 01 gitu misalnya ya. Dan di sini saya kasih collection geo. Oke, kemudian saya akan coba search lagi panel yang lain untuk lantainya. Oke, untuk lantainya kita coba lihat. Lantai mungkin saya akan cari yang simple aja, mungkin yang nomor 50 ini ya, 50. Kita coba lihat 50. Oke, saya masukin lagi ke sini, import fpx. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja ya, tanya ya di chat ya. Oke. Kalau misalnya dirasa tidak terlalu jelas atau terlalu cepat atau terlalu kecil, tolong kasih tahu. Oke, kemudian ini ada panel yang baru nih, namanya box 09, namanya bener-bener random ya. Ini saya bikin floor aja. Oke, geo floor. Dan ini akan saya reset. Saya tekan Alt G. Oke, screencast-nya hidup kan harusnya. Kok nggak muncul screencast-nya? Bentar. Oke. Nah, di sini saya akan coba set origin lagi, origin to geometry. Terus saya tekan Alt G lagi. Lalu di sini akan saya coba putar ya. Dan apply all transform. Ini kayaknya bisa saya geser dikit ke sini. Oke. Oke, kemudian ini saya akan kasih modifier mirror ya. Mirror modifier. Dengan axisnya di Y. Coba lihat, terus dengan digeser, saya pakai, coba masuk ke edit mode, saya edit langsung saja di sini ya. Sorry, kalau misalnya pun nggak mau pakai edit mode, mungkin kalau misalnya mesnya terlalu besar atau apa, kita bisa bikin objek bantuan ya, plane axis kayak gini. Terus saya geser di sini dan mirror objeknya pakai yang ini. Oke, kayak gitu. Oke, misalnya seperti ini. Oke, terus kita coba lihat lagi referensinya. Di sini ada beberapa panel kayak gini ya, tapi nanti nggak akan persis sama, cuma kita ambil konsepnya saja. Habis itu mungkin ini akan saya array. Oke, akan saya coba array ke di sumbu Y juga. Oke, seperti itu ya. Relative offset mungkin di sini sekitar 0,9. Oke. Kemudian ini akan saya coba rotate, dan saya taruh 3D kursornya di sebelah sini. Kemudian 3D kursor untuk pivot pointnya, dan saya coba rotate sekitar 45 derajat misalnya. Oke, seperti itu. Kita coba lihat, ini nggak akan sama persis nanti ya itunya, apa namanya, nggak akan tepat banget, tapi nggak apa-apa. Terus di sini akan saya kasih array. Kalau saya ngikutin Stephen Korman, Mas. Oke, yang mana tuh? Saya belum tahu malah Stephen Korman. Coba ya sambil saya lihat Stephen Korman. Station. Wow, keren. Ya, bagus nih. Bagus.
Ya, dia apa nih, konsep artis ya. Oh iya, lead made painter, ALM, bagus. Eh, Mas Saladin apa, freelancer aja atau di punya studio sendiri atau ini, sambil saya jalan terus ya, mungkin bisa cerita di chat. Terus ini saya coba tambahkan countnya. Oke, seperti itu. Terus di sini saya juga kasih mirror juga, mirror, tapi ini saya taruh di atas ya, di atas. Mirror di X benar, tapi objeknya adalah yang empty ini. Jadi ini adalah mirror empty, mirror right. Oke, kita juga bisa rename langsung dari sini aja sih ya, tekan F2 harusnya. Nge-freelance saja untuk sekarang. Karen Valentia, apa Infinite Studios lebih memakai software Blender dibanding Maya dan 3ds Max, atau diberikan kebebasan untuk kita lebih nyaman memakai software? Oh, kalau pertanyaan soal software, di Infinite sebenarnya lebih bisa dibilang agnostik ya. Agnostik itu kita nggak begitu peduli softwarenya apa gitu. Mostly memang terutama mostly itu Maya. Mostly kebanyakan itu pakainya Maya karena nganimate-nya di Maya. Jadi kalau nganimate di Maya udah pasti riggingnya harus di Maya gitu kan. Modelnya juga harus ada di Maya. Tapi untuk rendering itu lumayan bervariasi. Rendering itu kita ada pakai Blender, ada pakai Maya, ada pakai Houdini gitu. Jadi lebih bervariasi. Jadi kalau misalnya 3ds Max sayangnya kita nggak pakai sih. Mungkin kalau di studio game banyak ya yang pakai 3ds Max. Di Infinite kita nggak pakai 3ds Max. Terlalu nggak, rasanya terlalu ini sih, untuk series itu banyak, terlalu beda gitu. Tapi ya bukan berarti 3ds Max nya nggak bagus, nggak. 3ds Max bagus. Saya juga dari dulu belajarnya pakai 3ds Max ya, tapi lebih ini aja sih, lebih apa namanya, nggak emang nggak ini aja sih, nggak apa namanya, nggak begitu digunakan di studio. 9. Oke, ini agak tembus pasti, tapi wes lah, apa. Oke, nah ini sebenarnya agak terlalu ini ya, agak terlalu, nanti kita coba randomize ini. Sudah menjawab pertanyaanku. Oke, siap. Terus saya coba cari panel yang lain lagi. Jadi proses ini sebenarnya proses mengulang, mencari dan eksplorasi ini kayak jatuhnya semacam brainstorming juga sih ya. Oke, cuma kita bisa belajar dari ini ada Neil Blevins ini CJ Education. Kalau ada yang pernah tahu Neil Blevins ini, websitenya itu saya sering banget bolak-balik kunjungan ke sini gitu ya. Ini ada banyak tutorial dalam berbentuk teks yang relevan, nggak terkikis zaman lah, jadi bukan software spesifik, memang fundamental gitu. Contoh di sini ya, soal clumping or grouping. Kalau misalnya ada yang pernah tahu, ini saya coba kasih linknya ya di sini. Mungkin bisa buka-buka nanti. Oke, udah 9:30 aja. Ini soal clumping dan grouping ini. Jadi bisa dibaca, intinya adalah kalau misalnya kita ngelihat avoid repetition gitu ya, number of elements. Kayak gini tuh kurang menarik gitu. Kayak gini lebih menarik. Terus yang ini juga, ini oke lah, tapi gini lebih menarik. Jadi ada variasi size. Di sini ada number of elements, terus di sini ada size, ada besaran gitu, terus ada spacing gitu kan. Terus ada juga macam-macam nih, ada visual interest, overlapping object dan segala macam. Nah, yang mana yang di sini sekarang ini kita belum fokus ke grouping dan itunya. Ini masih kelihatan banget repetisi gitu ya. Masih kelihatan repetisi sehingga kelihatan tidak terlalu enak gitu. Oke. Saya coba
lihat sebentar. Oke, ini saya cuma kosongan ya. Nanti saya coba masukin dari Blender ke Unreal. Terus saya coba ambil panel lagi, ambil panel satu lagi. Contoh misalnya yang cari yang simple sekarang, karena yang tadi bentuknya agak ruwet gitu ya. Sekarang kita cari yang simple. Kak, untuk penentuan skala apakah ada aturan tersendiri? Terutama untuk Unreal, kalau untuk Unreal sebaiknya memang kita pakai unitnya itu cm. Jadi kalau sistemnya metric, unit scale-nya ini 0,01 ya. Supaya nyamain juga dengan Maya. Dan di sini saya belum mikirin skala. Nanti kalau misalnya udah bukan belum mikirin sih, tapi tadi ketika panelnya masuk ke sini itu nggak langsung saya scale gitu. Saya cuma fokus ke originnya aja atau object transformnya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa ukur sekarang, ini ukurannya plane. Kalau saya buat plane sederhana seperti ini, kita lihat ukurannya berapa ya, edge length. Apakah ada aturan tersendiri? Aturan kalau bisa sih memang sesuai dengan real world ya. Jadi kalau pakai satuannya senti ya pastikan aja ini edge length-nya ini 2 meter. 2 meter tuh segini, dan sehingga kalau objek ini berapa berarti jatuhnya? 0, nggak masuk akal kan ukurannya kan, sehingga ini memang harus di scale. Nah, saya coba scale sekarang aja sekalian ini ya. Biasanya jalan ini atau koridor lah ya, kita bilangnya koridor gitu, paling berapa, sekitar 2-3 meter kali ya. Oke, iya sekitar 2,5 atau 3 meter. Mungkin berarti sebesar ini juga. Ini saya skalakan yang ini ya. Kita coba. Sebentar. Saya skalakan dari 3D cursor, custom origin, scale 100 misalnya. Oke. Terus yang ini juga 100. Oke. Nah, ini jadi clippingnya kena ya. Ini kita bisa buka di sini view end clipnya sampai 10.000 atau berapa gitu. Terus ini juga clipping startnya mungkin 0,1 aja. Oke. Terus tadi empty-nya ini jadi nggak kelihatan. 1 meter lah. Oke. Nah, ini pakai plane tadi kan 2 meter ya. Jadi kalau 2,5 ya kira-kira segini. Oke. Jadi kalau ditanya penentuan skala apakah ada aturan, sebaiknya memang pakai senti. Habis itu sesuaikan aja dengan real ukuran asli. Kira-kira secara proporsional aja. Gak harus exactly ini. Tapi kadang-kadang kalau misalnya memang lebih baik lagi kalau misalnya memang kita bisa lebih akurat ya. Ukuran modulnya ini kalau lebih akurat lebih baik. Tapi di sini saya nggak mau membatasi itu dulu. Jadi saya coba langsung bentar ini. Oke. Nah, ini mirrornya jadi ngaco nih ya. Mirrornya harusnya di sebelah sini. Oke. Ini terlalu, saya matikan dulu coba biar nggak terlalu berat. Oke, di situ kemudian saya aktifkan lagi ini. Ya. Nggak hang, nggak, kayaknya sih ini nggak hang atau ininya ya. Bentar. Ini memang biasanya kayaknya kemarin saya sempat lihat juga sci-fi-nya ini panelnya ini nggak ke optimize gitu. Jadi kadang ada vertex yang nggak penting ada di sini. Oke. Masih belum jalan. Oke, saya sambil lihat lagi. Ada yang nanya lagi soal apa? Mungkin soal studio atau nanti kita coba. Oke, ini Unreal-nya udah kebuka ya.
Foldernya udah kebuka. Oke, masih loading. Berapa nih itunya, vertexnya? Harusnya sih nggak berat sih ini. Oke, ya udah. Saya coba lihat ya, ini berapa sebenarnya jumlahnya. Oh, 2 juta. Oke, harusnya nggak ini sih, mungkin dia masih loading aja tadi. Oke, sekarang tadi sebelum masuk yang baru ya, saya ambil yang lebih sederhana polanya. Nomor 49 ini mungkin bisa. Nomor 49. Oke, back nomor 49, cari 49, masuk lagi ke sini. F4 FBX, drag ke sini. Oke, ya nggak apa-apa. Mau tanya juga, kamu tanya lagi, jika saya ingin menjadi konsep art atau background artist di Infinite, portofolio apa yang aku tunjukkan? Seperti seleranya Infinite gitu, Kak. Menarik. Gini, Infinite itu sebenarnya studionya adalah studio produksi yang lebih fokus ke produksinya ya, bukan ke praproduksinya gitu. Walaupun ada kadang juga dapat pekerjaan yang ada praproduksinya yang harus kita buat sendiri gitu, praproduksinya. Tapi kebanyakan tuh pekerjaan yang didapatkan oleh Infinite itu adalah kliennya yang punya praproduksinya gitu. Jadi kliennya Infinite yang punya praproduksinya, sehingga di bagian Infinite-nya itu nggak lagi tidak lagi membahas mengenai konsep gitu, which is sangat disayangkan juga menurut saya, karena ide itu kan adanya di preproduksi ya. Kalau misalnya ditanya portofolio apa yang harus ditunjukkan, seperti seleranya Infinite kebanyakan pekerjaannya kan itu TV series untuk anak-anak, lagi kebanyakan tuh untuk anak-anak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga seperti game sinematik kayak gitu ada juga game sinematik kayak gitu. Kalau ditanya portofolio apa yang harus ditunjukkan, sebenarnya bisa apa aja sih. Kalau seleranya Infinite, saya rasa gini, kalau misalnya lihat style yang pernah dikerjakan oleh Infinite itu, contoh mungkin ke LinkedIn saya aja ya. Di LinkedIn saya itu ada beberapa. Oke, ada yang masuk juga, Mas Aji. Nah, kayak gini nih, beberapa portofolionya Infinite itu kalau dilihat itu anak-anak semua. Ya, kebanyakan tuh anak-anak gitu. View. Ini kan. Oke, kayak gini. Sorry, saya terus juga seperti ini. Yang ini short movie ya, Universal. Nah, jadi ini juga Octonauts. Nah, mungkin bisa ngasih lihat yang stylenya mirip-mirip kayak gini gitu. Tapi sekarang juga ada apa namanya, ada project lain yang itu game sinematik yang larinya tuh kayak ke Final Fantasy gitu. Sorry, League of Legends ya. Tapi League of Legends ini udah bagus banget sih. Kita belum sampai ke sini banget ininya, game trailer kayak gini. Tapi udah mulai gitu. Udah ada juga masuk pekerjaan seperti ini gitu. Ini juga sama. Jadi kalau ini udah nggak eksis lagi. Harusnya mungkin ya Oli lah, cari aja Oli gitu.
Kayak Vampirina jelas ya ada harusnya. Ini top wing. Oke. Kalau misalnya jadi background artis ya sayangnya memang di Infinite kebanyakan tuh ya bukan bikin backgroundnya sih, lebih jadi akhirnya nanti jadinya jadi texture artist gitu. Jadi texture artist yang bikin ya memang akhirnya bikin background, bikin tekstur untuk aset kayak gitu. Ya, ini Vampirina dulu ya. Oke. Mungkin kalau belum ngejawab kasih tahu aja. Saya sambil lanjut dulu yang ini. Oke. Seleranya Infinite ya gitu, kebanyakan TV kids kayak gitu. Oops, ini enggak, harusnya pakai array aja. Array no. Oke. Di mana dia? Oh, salah. Di Y harusnya ya. Minus. Saya coba geser dikit. Segini. Oke. Nggak sama nih, saya langsung adjust langsung dari sini aja ya. Kira-kira. Oke. Terus ini langsung saya mirror lagi. Mirrornya sama pakai objek mirror ini. Ini saya save dulu ya. Save di desktop aja, sci-fi panel 2 misalnya. Oke. Oke, terus panel yang lain lagi sudah terjawab. Oke. Kalau di Infinite kebanyakan kita memang ngerjain animation series untuk anak-anak, tapi ada juga yang memang kebutuhannya itu ada 2 studio aslinya. Jadi ada yang di Singapura, ada yang di Batam. Yang di Batam itu lebih banyak ngerjakan animation, tapi yang di Singapura kadang-kadang ngerjain visual effects juga gitu. Kayak ya adalah beberapa film, kayak kalau tahu ini filmnya Crazy Rich Asians, itu juga di salah satunya Infinite yang ikut contribute. Oke, saya cari panel lagi bentar. Saya cari panel. Kayaknya mungkin saya akan coba cari di yang lain ya, di volume yang lain ini. Kita lihat ada variasi apa aja. Oke. Masih terlalu ribet kayaknya. Masih terlalu kompleks. Saya coba lihat yang ini ada renders. Ini lumayan simple nih. Mungkin saya bisa pakai yang ini kayaknya ya, atau yang ini deh. Oke, yang ini aja, nomor 4 FBX nomor 4 ya, yang ini file import FBX nomor 4 import. Oke. Buffalo Boys ya, Buffalo Boys bener, ada Buffalo Boys juga. Terus ini detail ini saya joinkan saja ya. Saya langsung, tadi ini mesh yang terpisah tapi sama saya langsung di joinkan aja. Oke, terus ini saya coba perbesar sedikit. Kita coba lihat. Saya rotate di sini 180. Ups. 180. Oke. Mungkin kayak gitu. Terus ini saya coba kasih modifier juga. Oke, jadi sebenarnya memang ini prosesnya berulang memang. Oke, atau saya bisa berikan modifier yang sama. Jadi saya coba berikan modifier yang sama aja dengan ini ya. Jadi ini saya bisa copy modifier, ini ke sini ya, Ctrl L, modifiers.
Oke. Oke. Nah, itu modifiersnya udah kepasang situ ya. Nah, oke. Apakah Hitman 2 buatan Infinite Singapura apa Batam? Hitman 2 itu kalau yang di Batam lebih banyak fokus ke animationnya langsung. Jadi kalau visual effects lebih banyak di Singapura sih. Tapi bukan di Singapura juga bukan yang heavy gitu sih. Lebih kayak post pro-nya sih, kayak apa kompos ngekompositing terus audio gitu. Oke. Mungkin saya ambil satu panel lagi ya. Coba lihat, nanti kita akan coba randomize panelnya ya. Oke, full JPEG. Mungkin saya pakai yang ini kayaknya. Bentar, saya milih dulu. Oke, yang ini. Yang ini aja kayaknya, nomor 60. Nomor 60. Oke. Ini saya sendiri nggak tahu nih hasil akhirnya seperti apa, tapi istilahnya kita akan coba. Ya inilah, ini namanya eksplorasi gitu ya. Untuk setingkat pemula yang baru belajar 1 bulanan, lebih baik berfokus pada modeling terlebih dahulu untuk paham basic atau random saja. Oke, ini menarik. Ini pertanyaan yang nggak ada habis-habisnya baik di university ataupun juga di sekolah gitu, sekolah SMA atau SMK kayak gitu. Kalau menurut saya sebenarnya harusnya 1 tahun itu dihabiskan untuk satu atau 1,5 tahun itu dihabiskan untuk mengetahui semuanya terlebih dahulu. Jadi harus tahu dari kalau 3D ya, istilahnya ketika kita dikasih kanvas 3D itu kan kita belajarnya pertama dari modeling sampai ke apa namanya compositing ya. Kalau bisa sih belajar aja dulu, tahu dulu semuanya, baru nanti habis itu coba langsung spesialisasi. Kalau misalnya langsung ke yang lain bisa juga, nggak masalah juga sebenarnya, langsung misalnya mau langsung animate gitu ya, atau langsung modeling itu juga nggak masalah juga sebenarnya. Tapi bentar. Saran saya kalau bisa sih paham dulu ininya. Sebentar, ada yang salah nih. Ini Alt P tapi clear transform. Delete hierarchy. Oke. Jadi baiknya sih satu-satu ya dari modeling. Kalau misalnya memang mau langsung animate, jadi gini, kalau misalnya memang basic banget nggak tahu sama sekali, itu bisa belajar dulu semuanya. Jadi dari situ baru tahu lebih senangnya mau ngapain. Karena animasi ini, di industri animasi ini sebenarnya bidangnya banyak gitu. Kayak dokter aja. Dokter kan spesialisnya juga banyak ya. Banyak, ada spesialis gigi, spesialis jantung, spesialis apa. Nah, sama di animasi itu juga sama. Jadi yang dibilang animator tuh kurang tepat sih sebenarnya. Ini gigi yang mana ya? Oke. Kalau misalnya cuma dibilang animator itu memang kurang tepat, karena memang profesinya ada banyak aslinya. Oke. Saya bikin kayak gini. Hasilnya profesinya ada animator, ada modeler, ada lighters, ada simulation artist, ada banyak. Oke, saya coba miringin kayak gini deh. Jadi
Baiknya kalau menurut saya 1 tahun habiskan untuk memahami, mencoba semuanya dari modeling, lighting, tekstur gitu ya, terus nganime dikit-dikit, rigging, kasih kasih rigging dikit-dikit gitu. Pelajari aja 1 tahun, habiskan waktu buat itu, habis itu nanti baru coba explore lagi ke yang lebih spesifik. Oke, sambil lanjut saya coba mungkin saya akan coba langsung copy aja dari sini ya. Sama seperti yang saya lakukan tadi. Jadi saya langsung copy modifiersnya. Wow, kebalik nih berarti. Ini harusnya minus 0,95. Ups, salah. Ini udah benar tadi. Yang salah adalah yang ini. Ini harusnya minus. Oke. Kita coba lihat jumlahnya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita akan bikin door-nya ya, atau pintunya lah. Oke. Kira-kira terjawab nggak tuh? Apakah terjawab pertanyaannya? Yang all set 1. Ini detail. Oke, ini adalah geo box saja lah, saya kasih nama. Terus yang ini adalah geo ceiling ya. Terus ini adalah geo wall misalnya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya seperti ini, dan sekarang saya akan coba kasih, ini akan saya duplikat, atau saya ambil yang satu lagi yang tadi, panel yang ada di sini, panel volume 1 ini ada yang panel yang kayak gini ya. Saya akan ambil nomor 15. Jadi proses berpikirnya memang ini apa namanya, langsung ya. Jadi ini berpikir langsung, nggak ada planning sama sekali, tapi lebih kayak kita punya reference, terus reference tadi itu cuma kita jadikan sebagai pemanas lah. Oke, detail 8. Ini akan saya rotate dulu. Oke. Lalu saya rotate lagi 90 minus, terus geser ke sini. Oke. Ini memang yang saya buat di sini lebih banyak ke creation ya. Saya nggak ngebahas teknis nanti di dalam shotnya seperti apa, kayak gitu tuh akan sangat memakan waktu. Jadi saya nggak bahas yang itu dulu. Ini saya coba modifiers, dan ternyata terbalik. Kita coba lihat. Ini relative offset salah sih harusnya. Oke, berarti ini harusnya bukan di. Oke, saya save dulu ya. Nah, ini kalau misalnya itu bisa dites, atau kita bisa pakai ngelihat sumbunya pakai global atau lokal itu. Oke, ini kan relative offset, sehingga saya akan coba geser, mungkin saya coba bikin 2 dulu deh. Ininya juga saya matikan. Oke. Segini kira-kira sekitar 4,6 atau 4,58. Terus jumlahnya 1 lagi.
Oke. Oke, terus baru di sini ada mirrornya. Oke. Alright, terus nah, anggap ini misalnya panel kita ya. Kalau misalnya kita kasih ini, kalau misalnya kita mau masukin ke Unreal Q box 02 misalnya. Kalau kita mau masukin ke Unreal, ini baiknya ini udah kita jadikan satu panel aja gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak ini satu objek gitu ya. Ini seperti yang saya sudah buat di sini. Ini satu objek, terus nanti ini juga akan jadi satu objek, ini satu objek gitu. Jadi kita nggak lagi nyusun lagi di Unreal-nya. Oke. Nah, tapi biasanya sebelum di Unreal itu kadang-kadang sama saya juga dilakukan beberapa pemberian lampu atau objek inilah, ya lampu untuk bikin visualisasi awal. Oke, di sini saya punya satu yang namanya yang hard surface kit base ini. Nanti kita coba masukin ya. Oke. Kadang-kadang sebenarnya ketika mengerjakan hal seperti ini itu lebih sering diemnya biasanya karena berpikir gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kalau misalnya ada pertanyaan atau apa silakan aja, atau misalnya request ya, misalnya pengen tahu something kayak gimana, atau saya pengen tanya juga nih. Sorry, ada pertanyaan lagi. Untuk kebutuhan environment berarti kita boleh menggunakan objek dari yang sudah ada secara legal. Ya boleh. Kalau misalnya memang kita punya license-nya, boleh aja kita pakai. Banyak kok kayak gitu. Kita yang penting kita emang punya, kayak saya nih beli di ArtStation terus saya mau pakai lagi untuk project saya, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus sebenarnya kalau misalnya memang pekerjaan kayak gini itu kan memang lebih banyak kita berpikir dan sudah ada desainnya biasanya, sehingga kita udah langsung tinggal buat aja, tinggal nyusun ngikutin desain biasanya. Tapi kalau kita bikin dari awal itu memang kita nggak harus buat dari awal banget sih modelnya gitu kan. Nanti saya coba tunjukkan juga ada satu environment yang saya persiapkan. Coba bentar ya. Sambil nunggu yang ini, saya coba, mungkin ada lagi yang lain nanya, saya sambil buka file yang satu lagi nih. Bentar ya. Biar kelihatan di sini. Bentar. Sebentar. Gimana saya taruhnya? Oke, nanti saya coba bongkar ininya. Sorry, pertanyaan out of topic. Apakah Infinite Studio menerima siswa untuk PKL? Iya, menerima. Dan jika menerima akan diposisikan di bagian apa? Tergantung apa yang sedang dibutuhkan oleh oleh studionya sih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dilihat juga skillnya kamu apa. Kalau misalnya skill kamu adalah kamu bisa tekstur, bisa itu, mungkin nanti kamu akan ditaruh di departemen aset gitu ya. Atau misalnya skillnya
gambar, nanti mungkin atau bisa nganimate 2D akan ditaruh di departemen 2D animation kayak gitu, atau bisa bisa nganimate ya jelas pasti nanti ditaruhnya di lighting di animation, akan ditaruh di animation. Oke, ini saya bisa gunakan kayaknya nih. Ini saya coba ambil duplikat dan saya pindahkan ke Geo Collection. Oke. Jadi bisa banget untuk terima magang kayak gitu, sangat-sangat possible ada di studio. Oke, ini saya coba geser ke sini. Oke. Diposisikan ya, semoga menjawab ya, apa diposisikan di bagian apa itu tergantung sekali dengan skill kamu. Terus saya coba lihat lagi yang lain, ada nggak panel yang lain. Ya di sini kalau dilihat trianglesnya sudah sampai 17 juta ya. Nggak apa-apa sih, nanti masuk ke Unreal juga harusnya aman. Oke, loading sebentar. Oke. Tadi ada siapa? Ada lumayan banyak ya ininya ya. Salam kenal semua ya. Mas tanya beda lighting artist sama lighting render. Oke. Di Infinite itu biasanya kita bilangnya lighting artist dan render artist ya. Kalau lighting render itu nama departemennya. Jadi departemen itu ada lighting render and compositing. Kita bilangnya LRC gitu, lighting render and compositing. Itu satu departemen. Biasanya juga satu supervisor. Nah, lighting artist itu biasanya pekerjaannya adalah men-setup master shot. Jadi kalau misalnya kamu bikin film itu kan biasanya kita misalnya nih, kita punya satu sequence itu yang mana kameranya berbeda-beda kamera tapi setnya atau environmentnya satu gitu. Nah itu bisa dibilang satu sequence, atau misalnya satu kejadian lah, satu kejadian kayak misalnya film apa ya, banyak ya film bisa dilihat, misalnya sequence lagi di kamar tidur gitu, waktunya pagi lagi di kamar tidur lagi ngobrol misalnya, atau di dapur di kitchen lagi ngobrol sama keluarga misalnya gitu kan, itu satu sequence. Nah biasanya itu nanti ada beberapa shot ya, ada beberapa shot 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, misalnya ternyata ada 20 shot misalnya. Nah itu akan diambil sekitar 1 atau 2 shot yang akan diberikan kepada lighting artist, dan lighting artist akan men-setupkan lightingnya. Jadi itu akan dijadikan template nantinya untuk masuk ke anak render artist. Nah render artist akan menggunakan hasil apa yang dibuat oleh master shot yang dikerjakan oleh lighting artist tadi, masuk ke render artist. Nanti render artist itu sebenarnya tinggal men-tweak entah muter lampunya atau misalnya geser lampunya sedikit gitu untuk shot yang lain. Jadi bedanya sebenarnya antara lighting artist sama lighting render itu, mungkin maksudnya render artist ya. Tapi kalau memang yang dimaksud adalah lighting render itu nama departemennya. Kalau lighting artist ya orang yang mengerjakannya gitu ya. Orang yang mengerjakannya. Kalau misalnya render artist baru itu yang mengerjakan shot child shotnya lah istilahnya. Kita bisa bilang itu child shotnya. Oke, ini dia.
Ya, ini juga sama. Ini ada beberapa props yang yang bisa digunakan yang untuk environment kita lah. Jadi kalau kita punya koleksi-koleksi semacam ini, itu bisa bisa kita gunakan juga untuk di Unreal nantinya. Oke, sama aja dengan yang saya punya di sini. Ini lama juga nih loadingnya nih. Pasti itu munculin lama. Apa blendernya harusnya nggak ngehang sih. Biasanya emang dia loadingnya aja. Spek PC-nya apa kak? Bisa load material banyak sekali waktu. Spek PC saya itu uh, namanya aja nggak tahu saya. Coba kita lihat ya. Nah, oke, udah bisa. Spek PC-nya CPU-nya AMD Ryzen, mainboardnya Asus, memori 32, graphic card RTX 2080 Super, memori 32. Ya, itu. Ya lumayan lah, maksudnya lumayan. Kalau di studio lebih bagus lagi. Di studio tuh RAM-nya 64 di Infinite ya. 64, ada yang 48 gitu. Terus juga pakainya workstation. Kalau ini kan rakitan ya, komputer rakitan. Kalau yang di studio itu apa namanya, komputernya komputer workstation gitu, jadi lebih stabil. Oke, saya coba ambil lagi yang lain. Ini banyak banget sih pilihannya, sehingga saya jadi bingung sendiri gitu milih yang mana. Mungkin ini kita coba yang panel lah, panel yang ini kayaknya saya coba. Oke, saya duplikat. Oke, rotate X 90 minus. Oke, terus saya coba perbesar aja. RX 180. Oke, ini saya untuk mempersingkat inilah ya, mempersingkat waktu sebentar. Jadi Alt K, udah bener Alt K harusnya. Oke. Walaupun ini secara skill nggak masuk nih. Oke. Terus ini juga saya mirrornya sama kayak mirror, kita cari mirror guide. Oke. Terus di array ke bawah, arraynya ke bawah. Oke, -1 berarti 2 kali. Oke. Oke. Yang di sini juga sama. Saya coba duplikat. Oops. Y. GY. Rotate 180. GY. Oke, misalnya seperti itu ya. Oke. Ini saya save. Oke, jadi kok tadi masih dikit paste itu dia. Oke, saya loading lagi. Oke. Masih di collection kit base, makanya tadi pas saya matikan dia menghilang. Oke. Nah, nanti kita akan coba masuk ke mana tadi?
Bentar. Mana tadi CJ Neil Belson tadi mana ya? Oh ini dia. Oke. Nah habis ini kita coba masukin ke Unreal. Habis itu nanti kita coba kasih lighting di Unreal ya. Di Blendernya langsung bisa nggak kasih lighting? Jelas bisa. Tapi di sini poin saya mau kasih lihat transfer dari dari Blender ke Unreal. Karena ini kepake di kita lagi bikin untuk cinematic game itu teknik ini kepake. Di sini ada yang pernah pakai selain itu nggak? Atau pakai Blender atau kebanyakan pakai apa? Mungkin saya boleh tahu software toolsnya apa yang paling sering dipakai? Either Maya, Blender atau Houdini atau apapun lah. Mungkin bisa itu ya. Unreal, Blender, oke ya. Blender juga Blender. Saya Blender sama Maya, oke. Dulu Maya, sekarang Blender. Dari dulu Blender karena gratis. Blender, Maya, Blender. Oke. Terus Maya, oke. Ya. Iya sih, memang kayaknya sekarang makin banyak ya, Blender sama Maya tuh bisa dibilang bersanding lah. Kalau saya sih nggak mau bilang bersaing, tapi itu sandingan lah. Karena saya ngerasa ada plus minusnya di kedua software itu gitu. Dan mendingan menurut saya memang jadi nggak usah terlalu fanatik terhadap software. Karena software itu bisa berubah ya. Beberapa software yang ada zaman dulu saat ini udah nggak ada lagi, kayak Softimage itu udah nggak tahu kemana gitu. Terus juga dulu tuh ada, nah ini yang saya salut, Dash itu juga cukup bertahan. Dulu ada Bryce namanya, Bryce udah entah kemana. SketchUp pun udah berbeda gitu ya. Ada beberapa software yang memang udah akhirnya nggak dipakai lagi gitu kan. Jadi kalau kata saya lebih baik memang software agnostik ya. Software agnostik tuh dimana kita nggak begitu terikat sama softwarenya, tapi kita tahu prinsipnya. Karena apalagi di lighting itu dulu kan kalau di Infinite pakainya Maya V-Ray. Tapi pelan-pelan sekarang V-Ray itu ditinggalkan, akhirnya pindah ke render engine yang lain yang namanya Redshift. Terus akhirnya juga pakai Blender Cycles juga gitu kan. Pakai juga Arnold. V-Ray itu udah mulai jarang digunakan di studio gitu. Nah, terus tiba-tiba masuk project Unreal ya pakai Unreal buat ngerender gitu kan. Jadi kalau bisa memang kita nggak usah terlalu masih loading. Kita nggak usah terlalu terikat sama software sih. Tapi nggak apa-apa, bagus. Blender sama Maya itu bisa belajar dari Blender nanti ke Maya, nanti dari Maya ke Blender. Biasanya sih aman sih, nggak begitu sulit sih. Ada yang pakai selain ini nggak? Ada yang pernah pakai 3ds Max nggak? Pernah pakai ya? Masih pakai kayaknya, setahu saya Binus ya. Kalau ada yang pernah kuliah di Binus, setahu saya Binus itu 3ds Max pakainya dari dulu. Karena 3ds Max tuh masih lumayan banyak dipakai di iklan. Cuma mulai perlahan-lahan ditinggalkan juga katanya. Karena udah ada Blender yang udah lumayan cukup. Pernah pakai Lightwave, ya, Paint 3D. Lightwave juga bagus, tapi nggak tahu Lightwave kayaknya nggak dikembangin lagi ya, sayang banget tuh, padahal ada lumayan bagus sih kalau menurut saya Lightwave itu. Iya, Paint 3D Paint 3D apaan ya di ini, di iPad apa di mana? Paint 3D kayaknya pernah dengar, tapi saya nggak pernah lihat ininya, nggak pernah lihat langsung. Ya, yang jelas itu sih, kalau bisa sih software agnostik ya, jadi nggak begitu terikat sama software, jadi bisa fleksibel, mau kemana aja bisa gitu, jadi nggak harus yang, karena kadang-kadang
Nah ini yang saya coba kasih tips ya. Di Studio Infinite itu ada beberapa orang yang memang karena sudah nyaman, sudah cukup nyaman apa lama gitu di studio gitu kan, udah sering pakai Maya gitu. Mau ke software lain itu udah males. Malesnya karena udah terlalu nyaman gitu, karena udah terlalu nyaman di software itu, sehingga karena kan perlu belajar lagi menurutnya, padahal istilahnya kalau menurut saya belajar itu akan cepet kalau misalnya kita tahu fundamentalnya, kayak modeling fundamentalnya apa, vertex, edge, face, ya udah tuh modifikasi itu aja tuh gitu kan, modeling. Lighting apa, key, fill, rim, terus bounce, sunlight, daylight, nighttime, itu aja urusannya, ya kan. eh, Balancing antara itu aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya nge-lighting, soft shadow bayangannya lebih halus, kalau bikin bayang lebih halus gimana, bikin lebih tegas kayak gimana, ya apa namanya, sama mau di software apa aja gitu. Animation apalagi, animation lebih itu lagi keyframe kan. Animation ya pokoknya keyframe terus lebih banyak artistiknya daripada teknisnya untuk animation kan. Wah, belum jalan juga. Biasanya nggak ini sih, nggak selama ini saya baru ngeload juga sih Kitbash ini, mungkin memang besar ininya ya. Biasanya ini loadingnya lumayan cepet sih. Oke, jadi kalau bisa sih pahamin prinsipnya. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan sebelumnya dari siapa tuh, pertanyaan soal Nanda ya, Leb- baru belajar 1 bulanan, lebih baik berfokus pada modeling untuk paham basic atau random aja. Ya itu terkait lah pertanyaannya, tapi yang jelas pelajari basic fundamentalnya ya. Modeling itu berkaitan dengan apa sih? Kalau secara teknis ya cuma vertex, edge, face, itu tuh secara teknis. Pengembangannya apa ya, udah extrude, sambung, delete, sambung, bridge kayak gitu kan, insert. Kalau untuk modelingnya nanti baru ngomongin proporsi, ngomongin desain, gimana caranya supaya bisa sama dengan desain proporsinya. Oke. Wow, belum juga. Harusnya udah nih, nah kan. Soalnya setahu saya nggak akan selama itu. Kayaknya mouse saya apa nih. Ya wes, oke. Ini akan saya pindahkan ke collection queue. Oke, dan baru sekarang kit base-nya saya matikan. Oke. Oke, sip. Nah, ini saya save. Oke, nah ini akan saya kasih nama dengan benar gitu ya. Kio door, bukan door sih, wall door lah. Nggak apa namanya, bisa terserah aja ya, wall door A. Ini namanya adalah wall door B. Terus yang ini adalah Kio door misalnya, door A. Yang ini adalah Kio door B. Oke. Nah, oke, ini tuh kan nggak ada, setahu saya nggak ada UV-nya deh ini. Oke. Ini kalau kita lihat di sini, ini UV-nya, ini ada UV-nya. Yang ini saya rasa nggak ada UV-nya yang ini. Terus ini berapa tuh, 170.000. Edge lengthnya saya matikan dulu ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di UV editing, ini kan UV-nya berantakan kayak gitu ya. Mana tadi? Yang ini kan. Nah ini biasanya sama saya itu supaya nggak hancur kayak gini, sama saya memang biasanya di Smart UV Project ini. Smart UV Project. Ya asal aja yang penting ada UV-nya tertata dengan baik gitu kan. Karena kalau ngelihat dari ArtStation yang dia udah mention bahwa ini nggak di UV. Oh kalau ini model have UVs, tapi yang kayak gini nggak ada UV-nya setahu saya. Dia ada mention kalau ini memang nggak di UV. No UV, no textures. Oke.
Loading. Ini karena memang nggak saya kurangin ya vertexnya ya. Idealnya memang kita melakukan beberapa optimasi dulu gitu. Itu mau udah 1,5 jam juga. Oke. Uh, Oke. Ada yang pernah pakai Unreal nggak? Uh, ada yang pernah nyobain Unreal buat entah buat main-main atau buat pernah ya? Gimana? Pernah pakai untuk produksi nggak? Atau baru untuk eksplorasi saja? Baru mau explore, oke. Baru eksplorasi, oke. Iya. Saya sendiri juga eksplorasi belum lama sih ya. Tapi udah langsung masuk ke produksi. Karena terpaksa. Nah itu sih sebenarnya enaknya. Penasaran nggak mas nyobain produksi kayak Mandalorian ini pakai untuk film? Penasaran sih, virtual production gitu kan. Tapi boleh nih, ini saya coba ini ya, saya kasih link ini, video ini kalau saya coba kasih linknya di sini, mana sih? Oke. Ya ini kalau kalian lihat videonya, itu dia ngebahas penggunaan RTX 8000, which is ini yang ngerjain Mandalorian memang. Dia yang ikutan ngerjain di Mandalorian kalau nggak salah. Bukan sih, ini kalau nggak salah dia orang Unreal Engine-nya ya. Nah saya lupa siapanya itu, tapi yang jelas saya memang pernah lihat dia nih di salah satu video soal virtual production sebelum ini lah. Kalau ngeliat reviewnya dia, ini sebenarnya spesifikasi yang dia jelaskan di sini itu benar-benar mirip dengan project yang kami kerjakan, tapi kami menggunakan graphic card yang lebih lebih less powerful. Oke, blendernya kayaknya nge-crash nih. Saya coba ulang, panggil open, nggak usah di UV lah, karena langsung aja kita bawa ke Unreal ya. Oke, di Unreal itu kalau pertama kali kita buka Unreal itu kita dihadapkan dengan yang namanya content folder ini ya. Content folder ini dimana tempat kita bisa bikin folder-folder sendiri. Tapi ada satu hal yang pertama kali ketika saya buka Unreal itu saya nggak begitu mengerti kenapa save-nya ada banyak sekali, ada save current, save all levels, ada macam-macam save-nya gitu ya. Ternyata Unreal itu scene-nya, kalau kayak di Blender itu kan kita punya scene ya. Di Blender itu kan kita punya scene seperti ini. Di Maya kita memang punya Maya file, satu Maya file itu kan satu scene ya. Nah di Unreal itu sebenarnya scene-nya itu namanya level ya, level. Scene itu namanya level. Jadi level itu nanti kita bisa taruh point light, kita bisa taruh kubus gitu, kita bisa taruh objek kita gitu kan. Sorry. Kita bisa taruh objek kita, bisa taruh macam-macam gitu. Nanti di outliner di sebelah sini itu kita bisa lihat apa isi dari level kita ya. Tapi semua itu scene itu level ya, namanya level. Jadi saya bisa bikin level baru, misalnya level di sini saya kasih namanya sci-fi level gitu kan. Ketika saya double klik ini dia minta save, saya nggak usah save aja. Nah level ini kosong karena di outliner pun kosong, sehingga saya akan coba bikin namanya fog ya, exponential height fog ini buat bikin langit gitu. Terus saya bikin misalnya plane gitu buat lantai misalnya, bisa juga. Oke, kayak gini kan, atau nggak usah pakai lantai juga nggak apa-apa gitu. Oke,
Oke, yang ini tadi. Ini anggaplah ini udah jadi misalnya ya. Oke, ini balik lagi nih. Oke. Geo wall door. Copy. Bentar ya. Geo wall door B. Terus ini adalah geo door A. Saya copy. Dan ini adalah geo door B. Oke, ini saya save. Oke, nah ini akan kita saya coba langsung export ya, langsung export S sebagai FBX. Tapi kan di sini kita punya modifiernya ya, masih ada modifiernya. Kita akan coba export yang selected saja. Oke, yang kita selected ini, terus kita export ke FBX. Terus misalnya saya taruh di desktop, namanya misalnya ya sci-fi panel misalnya 01 FBX file. Terus ini selected objects only, terus cuma mesh aja, nggak di bake animation. Terus apply modifiers. Nah, ketika apply modifiers nanti semuanya langsung di apply sama Blender. Terus scale-nya 1, tapi scale 1 ini ingat bahwa kita harus mengganti unitnya menjadi 0,01 di sini, baru kita export as FBX. Oke, nanti dia melakukan proses dulu, tunggu saja. Nah, jadi ini kita punya satu level di Unreal di mana kita nanti bisa kasih material, kita bisa kasih lampu. Jadi kita bisa berpindah-pindah scene atau berpindah-pindah level bahasanya gitu. Jadi main ini adalah level default, sehingga kalau saya tekan, ini harusnya di save selected. Terus ini saya pindah ke level ini balik lagi ke level sebelumnya ya, level main. Kalau saya pindah lagi ke sini, ini ada level lagi atau scene baru lah, scene baru. Oke. Nah, terus misalnya di sini kita bisa bikin material untuk objek kita. Misalnya di sini saya kasih M untuk material. M misalnya di sini adalah metal gitu ya, black metal misalnya, metal black. Oke. Metal black. Oke. Nah, ketika saya buka editornya ini, material editor, double klik di sini, kita bisa buka editornya. Itu ada material yang persis mirip kayak yang di Blender ya. Ada, kalau kita lihat, masih loading. Kalau kita lihat di Blender kan ada principle BSDF, di mana ada base color, ada metallic, ada specular, ada roughness. Nah, tapi memang Unreal itu dia nggak kasih parameternya ketika kita mengklik shader ini gitu. Nggak ada parameternya di panel details di sebelah sini. Sehingga nanti kita untuk value-value-nya itu kita harus kasih sendiri ya. Nah, kalau lihat di Blender kan itu juga ada semacam ini. Base color, terus metallic, specular, roughness. Tapi di Blender shadernya bisa kita langsung adjust di sini gitu ya. Kalau di Unreal enggak. Di Unreal kita mesti buat yang namanya itu constant. Constant itu ada yang satu dimensi atau satu vektor ya. Ada yang constant 2 vektor, ada yang 3 vektor. Kalau constant warna itu constant yang 3 vektor namanya. Constant 3 ini. Jadi ini adalah nilai dari red, green, blue. Saya nggak tahu nih, ini teman-teman kelihatan nggak ya? Saya belum tahu cara Unreal ini supaya bisa interface-nya digedein. Oke, saya coba lihat. Udah belum juga. Oke, nah saya bahas ini dulu ya. Jadi kalau misalnya kita punya material, kita mau kasih warna merah misalnya atau biru gitu ya. Ini di sini saya bisa kasih warna biru, terus saya pasangkan ke base color. Nah, kita bisa warnanya ada biru, tapi di sini kan ada specularnya ya. Di sini ada ada specularnya. Which is itu kita akan kasih konstan. Jadi metallic kayak gini, misalnya kita nggak mau metal, ya udah ini jadiin 0. Terus kita nggak mau ada specular, ini bisa aja kita jadiin 0 juga, sehingga nanti nggak ada specularnya di sini. Gitu, ini kan hilangnya specularnya ya. Tapi kalau misalnya kita mau hapus, itu tekan Alt, klik gini. Terus nanti saya bisa tekan 1, terus tahan, klik kiri.
klik nanti langsung ngebuat gitu. Jadi tekan 1, tahan dulu nih 1, terus klik, nanti dia bikin konstan vektor yang 1 dimensi. Nah ini bisa kita isi, misalnya spekularnya kita mau jadiin 1, pasang 1 di sini. Terus nanti kita bikin 1 vektor lagi, misalnya ini 0. Kalau 0 nanti jadi reflektif banget ya untuk roughness. Jadi lebih reflektif kayak gini. Oke. Nah, kalau kita mau bikin metal, ini berarti jadi 1 gitu. Nanti terkesan kayak metal ya. Jadi parameter ini harus dikasih namanya konstan untuk parameter yang harus kita pasangkan di atribut-atribut ini, metallic, specular, roughness. Even emissive juga sama, ada emission ya. Udah belum? Oke, sudah. Sekarang kita akan masukkan ke dalam Unreal ya. Nah, di sini ini M metal black. Ini tuh Unreal itu membaca ini sebagai aset yang harus kita save. Jadi karena kita ngerendernya akan di Unreal, itu kita bikin materialnya juga di Unreal, dan ini akan saya save. Kalau nggak saya save, nanti material ini akan hilang ketika kita tutup. Walaupun Unreal nanti kasih tahu itunya ya, kasih tahu apa namanya, pop up kalau belum di save gitu. Misalnya ini metal black, oh ini harusnya metal blue. Ini saya ganti jadi metal, saturasinya cuma segini aja. Oke. Terus roughness-nya sekitar 0,2. Dan ini saya save ya. Ini nanti direkam nggak mas? Terdistract kerjaan. Iya, nanti masuk ke YouTube-nya Infinite juga sih, dan YouTube saya. Oke, terus sekarang kita mau masukin FBX yang tadi kita buat di desktop ya. Di desktop ini kan sudah ada nih FBX, Sci-Fi Panel FBX, dan saya akan bikin di sini namanya Geo folder ya, folder Geo, dan saya pasangkan di sini, dan ini akan saya panggil import ke sini. Oke. Nanti ketika kita import, dia akan kasih tahu kita apa namanya. Nah, ini muncul menu seperti ini. Ini biasanya sama saya create new materials, saya create new materials, dan ini saya lakukan import saja gitu. Ini kalau dilihat ya, file creator application Blender Foundation, ini kayak gini ya. Ini saya biasanya untuk geo yang apalagi environment, ini langsung saya import saja. Nanti mungkin kita bisa juga bahas gimana untuk skeleton ya, untuk karakter. Importing 1 dari 10 objek. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Ini belum sempet ngasih randomize-nya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biarin dulu. Harusnya di sini bisa, kalau ya bisa dikasih kabel, bisa dikasih banyak hal untuk merandomkan. Ini kalau ini kan masih terlalu repetitionnya masih berasa banget ya. Tapi walaupun sekarang belum bisa dikasih, tapi seenggaknya secara prinsip kita udah tahu bahwa ini harus di break ulang nantinya ya. Oke, 3, 10 gitu. Karena objeknya banyak nih kayaknya. Nggak buka kursus mas? Kursus ya. Kayaknya kemarin sempat sih ada workshop gitu dari Blender Indonesia gitu, Blender Army Indonesia tuh. Cuma saya sendiri mau buka kursus tuh ini sih waktunya. Kalau sekarang itu sebenarnya sama Infinite itu karena memang tujuannya untuk memperkenalkan studionya juga, terus juga sekaligus juga dokumentasi studionya sendiri. Gitu. Kalau saya buka kursus, saya pernah memang ngajar di BINUS Bandung ya, sempat beberapa kali ngajar, termasuk waktu di Infinite tahun 2016 itu. Sebelum saya di Infinite itu saya sempat nge-training anak-anaknya untuk masuk ke lighting, tapi akhirnya malah saya juga ikutan masuk ke studionya gitu. Waktu itu memang karena memang menarik sih, projectnya menarik. Waktu itu projectnya Vampirina Disney itu kan, jadi saya tertarik. Buka kursus kepikir, tapi mungkin nggak sekarang ya. Saya paling banter sekarang taruhnya ya, karena kalau buka kursus itu kan kita punya responsible ya. Sekarang karena saya masih ada tanggung jawab pekerjaan juga, jadi saya lebih banyak
di studio, terus paling banter bikin untuk di YouTube dan bikin untuk di Gumroad. Which is di Gumroad saya itu ya cuma aset yang udah jadi. Sama sama mungkin ini saya mau liatin ada satu, ini mungkin di luar topik sci-fi ini, tapi ini ada satu note kalau misalnya teman-teman pakai 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 Blender. Ini ada satu note yang saya taruh di Gumroad saya. Bintang Senja Gumroad. Ini ada notes ini mungkin ada note sebentar. Masih loading ya. Oh ya, ini dia. Bentar. Masih udah jalan kok belum nih? Oke, nah ini. Blender Cycles Area Lights Spread and Distance ya. Ini download aja, isi 0, habis itu add to cart, nanti masukkan. Nah, ini adalah node yang buat kontrol area lights yang mirip kayak di Arnold ya. Di render engine lain itu ini tuh penting banget gitu untuk lighting. Jadi kalau mungkin bisa lihat videonya aja lah, saya puterin videonya ya. Jadi ini ada parameter temperatur. Kalau temperatur gampang lah buatnya, tapi ini nih spread, distance. Jadi lampu area lights kita itu bisa kita batasin. Bisa kita batasin, terus bisa kita bikin apakah dia nyebarnya besar atau tidak gitu. Nanti di ini juga ada di apa namanya? Oh iya, linknya di sini. Dwi Nugraha Putra Kak. Dwi Nugrahani yang di ini bukan ya? Yang di FX bukan ya? Saya lupa ya Dwi Nugraha nih. Kayaknya pernah tahu. Oh, sorry. Mas Dwi ya yang 2D ya? Kalau nggak salah ya Mas Dwi. Cuma kayaknya dia udah nggak di Infinite lagi kayaknya. Iya. Saya ingat Mas Dwi. Yang kacamata kan? Kalau nggak salah yang kacamata orangnya. Linknya itu. Nah ini area light bisa di download aja supaya nanti di Unreal saya coba liatin area lightsnya di Unreal ya. Nah ini kalau saya langsung drag ke sini saja, langsung saya drag ke sini ya. Jadi kan saya langsung taruh, sudah ada langsung sci-fi panelnya kayak gini, terus saya tinggal reset locationnya. Oke. Nah ini belum ada lightingnya gitu kan. Ini belum ada lightingnya. Dan udah ke apply semua ininya. Nah sekarang kita akan coba exponential high force ini. Sayangnya nggak bikin lampu, emangnya dia cuma bikin untuk fog gitu. Nah ini ada yang bocor nih, tapi nggak apa-apa lah, biarkan saja bocor di sini. Sekarang saya akan bikin sebuah lampu ya, lights. Misalnya rectangle light. Oke, rectangle light di sini. Nah rectangle light ini rectangle lights. Oke. Ini ada parameter yang namanya attenuation radius. Nah, ini kalau misalnya kita perkecil, itu bisa mengatur spreadnya gitu kan. Nah, di cycles itu tuh nggak diberikan secara langsung gitu, nggak ada parameternya, sehingga saya bikin node itu yang saya dapat juga dari forum ya. Setup node-nya supaya kita bisa mengatur jarak gitu, mengatur jarak lampu kita gitu. Nah, di sini saya coba rotate 90 derajat, rotate. Saya taruh di atas sini misalnya. Dan ini saya coba kasih skylight ya. Oke, skylight movable. Terus di sini misalnya ada lampu. Nah, exponential high force-nya saya coba kecilkan sedikit supaya nggak terlalu tebal gitu. Oke. Terus ini misalnya cuma 2. Skylight-nya pun intensity-nya bisa kita perkecil 0,5 misalnya, jadi nggak terlalu besar. Oke. Terus ini kalau kita duplikat, dan ini di Unreal itu ada
parameter untuk lighting yang namanya movable. Kalau kita mau untuk film sebaiknya kita ganti jadi movable semua ya lightingnya ya, jangan yang static. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat source width-nya. Ini kalau saya perbesar dan radiusnya saya perkecil. Oke. Dan di sini tuh karena nggak pakai ray tracing jadinya nggak begitu ini, nggak apa-apa lah. Oke, dia anggaplah kayak gini misalnya ya. Nah, ini kan materialnya sekarang objeknya sudah jadi satu semua tuh ya, objeknya udah jadi satu. Materialnya itu bisa kita lihat per panel ini. Jadi misalnya yang ini adalah panel 01. Nah, ini bisa saya, kalau dilihat semua ini namanya default 1, default 001. Nggak, karena di Blender tadi nggak kita kasih nama materialnya gitu. Makanya muncul seperti ini namanya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kita bisa assign ulang material yang memang kita udah buat sendiri. Misalnya contoh di sini saya tinggal drag ke sini. Nah, ini jadi metal hitam gitu kan. Terus juga yang ini misalnya ini mungkin terlalu hitam kayak, atau terlalu metal gitu, atau saya nggak bikinnya jangan terlalu hitam lah, misalnya abu-abu. Oke, kayak gini. Ini saya save lagi asetnya. Oke. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Terus nanti yang ini kita bisa bikin material, misalnya ini merah. Yang ini misalnya saya pasang asal dulu aja ya. Oke. Terus yang di sini kita bisa bikin material lagi M. Jadi nggak harus pakai default material yang tadi. Kita bisa per level itu bisa kita assign sendiri material sesuai keinginan kita. Misalnya ini adalah floor. Saya bikin warnanya misalnya kalau kita punya tekstur lebih bagus lagi. Tapi di sini saya coba pakai warna dulu ya. Ya, warnanya agak kebiruan kayak gitu. Ops, value-nya nggak naik tadi. Oke. Ya. Oke. Saya save. Terus ini saya kasih ke sini. Terus ini juga saya kasih ke sini misalnya. Oke. Nah, terus lampunya pun bisa kita kasih warna juga ya kalau kita mau. Oke, nah ini saya duplikat ke bawah, terus saya rotate supaya kasih bounce ke atas kayak gitu. Oke. Oke. Attenuation-nya bisa kita perbesar atau kita perkecil sedikit gitu kan. Nah, terus ada yang namanya bandor angle ini. Ini kalau saya perkecil, ini bisa kita bisa bikin bandor. Ada yang tahu nggak bandors? Bandors itu kalau di istilah film itu ada bandor lighting. Penutup. Nah, ini bandor nih. Ya, ini bandor namanya. Jadi lighting itu bisa ditutup gitu. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan FBX terus kita langsung pasang ya. Tadi geonya tuh langsung kita drag aja ke level kita, langsung di drag, habis itu nanti langsung kita reset semuanya. Ini udah, asal di Blendernya memang posisinya bener ya di 00 semua gitu. Ini udah aman lah jadinya. Kita tinggal bermain dengan lighting, material dan apa levelnya. Dan ini ada satu lagi, ada yang namanya post process ya. Post process volume ini kalau saya drag ke sini, terus saya reset posisinya, di sini ada yang namanya infinite extend atau unbound. Ini kita bisa kasih semacam color correction di sini gitu. Kita bisa terangkan, bisa bikin lebih kontras atau less kontras. Terus gainnya juga bisa kita naikkan atau dikasih agak kebiruan gitu atau kemerahan, itu juga bisa. Jadi post process volume ini memungkinkan kita memberikan efek-efek yang biasanya tuh didapatkan di kompositor ya. Kayak misalnya ini intensity, chromatic aberration. Ini kan ada. Terus exposure. Ya, exposure bisa kita exposure kamera gitu kan. Bisa kita mainkan. Terus ada bloom, macam-macam nih. Gitu. Oke. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan FBX terus kita langsung pasang ya. Tadi geonya tuh langsung kita drag aja ke level kita, langsung kita reset semuanya. Ini udah, asal di Blendernya memang posisinya bener ya di 00 semua gitu. Ini
Sampai sini ada yang pertanyaan nggak? Soalnya ini udah bentar lagi udah jam 11. Saya kayaknya ini untuk overview lah. Setidaknya teman-teman bisa bisa lihat prosesnya ketika kita mau bikin sci-fi environment itu. Ini belum bener-bener nggak maksimal ya, tapi istilahnya ini adalah prinsip yang selalu saya gunakan, dan tinggal ngomongin waktu aja, ngomongin waktu soal kita nge-building materialnya, nge-building lightingnya, nge-building nambahin aset-aset yang buat bikin random, bikin groupingnya lebih baik kayak gitu. Ada pertanyaan, render machine favorit apa mas? Dan kenapa? Render machine favorit apa dan kenapa? Maksudnya render machine ini hardware-nya gitu. Kalau hardware sih saya lebih prefer memang kalau kalau bisa CPU-nya banyak, RAM-nya banyak, graphic card-nya juga, memorinya banyak. Render machine. Uh, kalau kalau ngomongin Intel sama AMD, saya nggak ada pilihan sih. Cuma ya yang mana yang powerful aja. Kalau dua-duanya powerful saya bisa pilih. Kadang saya pilih Intel, kadang pilih kayak komputer yang di Batam saya pakainya Intel tuh. Yang di apa namanya? Yang di sini pakainya AMD. Saran belajar 3D tapi pakai laptop gimana? Oke. Nah, ini menarik karena dulu saya juga belajar 3D itu pakai Pentium 4 ya. RAM-nya dulu 512. 512 MB. 512 MB dulu RAM saya itu. Dulu saya pakai 3ds Max, ngerender V-Ray lagi. Ngerendernya cuma ngerender kolam. Pakai laptop gimana? Kalau menurut saya, kalau belajar pakai laptop memang harus pinter-pinter nge-manage memorinya ya. Pinter-pinter nge-manage memorinya. Tapi pelan-pelan kalau bisa nih saran saya, dari pakai laptop itu coba terima job, tabung, habis itu beli yang lebih baik. Karena yang saya lakukan kayak gitu. Jadi saya melakukan hal yang sama ketika saya nggak punya komputer bagus tapi memang perlu gitu kan, rasanya perlu gitu kan. Saya terima project yang dulu tuh harganya cuma 200.000, 300.000, 500.000 gitu kan. Iya, jadi dapat commission dulu gitu. Kerjaan apa aja lah, maksudnya kerjaan apa tapi tabung uangnya, jangan langsung dipakai gitu. Langsung dipakai habis itu upgrade nanti sampai di titik emang kita, karena memang komputer kan seenggaknya tuh emang harus ganti sekitar 3 tahunan ya. Itu 3 tahun 4 tahunan lah. Jadi daripada maksimalin apa yang ada sekarang. Kalau misalnya nggak usah cari project-project yang heavy banget gitu, cari project yang sederhana aja yang uangnya bisa kita kumpulin untuk beli spek yang lebih bagus gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi jangan stuck sama laptop itu aja. Memang saya nggak naif juga kalau misalnya bisa kok pakai laptop kerjain bisa tapi ya memang secara quality nggak akan, bukan secara quality sih, quality itu memang tergantung orangnya juga, bukan tergantung mesin gitu. Tapi kalau kita mau yang nggak pusing, nggak ngurusin masalah wah berat dan segala macam, ya mesin memang jadi salah satu syarat. Render engine sejauh ini sih saya seneng pakai ini sih, pakai Redshift, Arnold sama Cycles tuh saya ada nggak senengnya juga, tapi kalau dibilang favorit gak ada yang favorit sih. Sekarang kayaknya lebih seneng pakai Unreal nih, karena bisa ini kan, bisa real time. Eevee juga seneng gitu, cuma Eevee masih banyak terbatasnya, jadinya kadang-kadang nemu isu yang ini harusnya nggak kayak gini gitu. Jadi kalau favorit nggak bener-bener ada. Tapi kalau masalah fleksibel itu Redshift sama Arnold tuh enak banget, fleksibel banget ya. Cycles juga fleksibel, tapi Cycles itu kayak Cyclesnya Blender itu kayak dia ngasih kita tuh nggak ngasih kayak dalemannya tuh banyak banget ya kalau kita ulik gitu. Tapi dia ngasih yang basic itu bener-bener basic banget gitu. Kalau kayak Arnold atau Redshift itu ngasih basic tapi fleksibel ngasihnya. Kalau Cycles tuh ngasih basic tapi basic itu bener-bener terbatas gitu. Bukan yang kita masih bisa explore gitu. Makanya kayak tadi soal kalau kita mau bagus kalau kita pakai Cycles mau lebih advance itu harus masuk ke Node itu kan. Gitu.
Oke, ya ini sih yang minggu ini ya. Saya kira-kira mungkin memang hasilnya seperti yang saya bilang di depan itu nggak akan sampai seperti yang Stefan Morel kerjakan. Saya juga nggak yakin dia cuma ngerjain ini cuma dua jam gitu. Eh, tapi yang jelas apa namanya? Saya harap sih prinsipnya dapat ya. Jadi dari Blender kita bikin di Blender tadinya, habis itu kita masukin ke Unreal, bikin di Blender juga seperti apa, pakai modifier, di repeat gitu, pakai modifier lebih gampang kan. Terus juga pas diekspor ke FBX jangan lupa apply modifiersnya diaktifkan. Bisa masukin ke Unreal-nya, tinggal di reset tuh location value-nya supaya posisinya tepat gitu. Sisanya tinggal tinggal soal waktu, kasih material, kasih lighting dan segala macam. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Karena mungkin di sana masih jam 10 tapi saya di sini udah jam 11 nih. Teman-teman yang di Bali sama sih dengan jam saya kan. Oke. Kalau misalnya memang ada nggak? Saya coba kasih ini lagi, mungkin 1 menitan ya, 1 menit 2 menit. Ada siapa lagi nih? Ini lumayan banyak loh di sini. Saya belum kenal semua juga. Tadi ada Andri, ada Bagus, Sakwan. Ada yang bekerja juga nggak di studio gitu? Ada nggak yang bekerja di studio juga? Mas Aji jelas lah kerja studio. Satu studio. Baru magang. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kayaknya ininya ada nggak yang apa namanya? Yang sekarang tuh either masih kuliah atau baru lulus kuliah banget ya? Kayaknya ya. Wah, masih masih ini sebenarnya ini di tangan kalian nih, ini dunia dunia animasi nih. Apalagi yang masih kuliah. Iya, yang masih kuliah nih dunia animasi ini sebenarnya di tangan kalian. Kalian dikasih dikasih apa ya? eh, Banyak banget kesempatan yang menurut saya zaman sekarang seriusan ya, saya belajar Unreal itu jatuhnya belajarnya random, tapi yang bener-bener intensif itu cuma 1 bulan. Dan saya karena YouTube itu tahu banyak jadinya, gara-gara YouTube dan gara-gara dokumentasi. Which is dulu saya pertama kali belajar 3ds Max itu saya pakai help, dan saya nggak ngerti bahasa Inggris dan nggak ada tutorial sama sekali. Internet juga waktu itu masih sucks banget lah. Masih kuliah tapi sayangnya bukan di 3D. Di mana kuliahnya? Dulu di Studio Pro dan VFX Mas. Iya. Wah, itu lebih lebih advance tuh Mas Saladin. Baru SMK Kak. Iya, masih SMK. Gak apa-apa, bagus tuh. Apa namanya? Eh dan sekarang apalagi ada Netflix ya. Ini saya bocorin dikit nih. Netflix itu udah boleh ya di Indonesia, dan kemarin beberapa webinarnya di Netflix itu mereka mencari kreator-kreator dari Indonesia. Mereka mencari kreator-kreator dari Indonesia, dan kalau misalnya kalian bekerja di studio memang sih mengerjakan pekerjaan luar ya. Tapi kalau kalian punya ide sendiri, kalian bikin film sendiri, dan kalau misalnya bagus bisa aja apa dicoba ajukan ke Netflix sebagai movie di sistem informasi. Gak apa-apa di sistem informasi. Saya pribadi nggak tahu di sistem informasi itu coding juga nggak ya, ngoding juga nggak. Soalnya di animasi ketika udah ngomongin sistem udah pasti tuh Maya, apalagi Maya, Blender, udah Python tuh udah kayak wajib gitu. Saya dulu juga sistem informasi. Saya yang tadinya nggak bisa, mungkin saya nggak tahu ya, saya bukan programmer, saya nggak tahu istilah apakah itu ngoding ataukah itu scripting gitu, saya kurang kurang begitu paham. Tapi yang jelas akhirnya saya harus belajar Python untuk melakukan beberapa optimasi dan otomasi gitulah gitu. Saya lebih ke bidang 2D ya, nggak apa-apa juga. Eh, Variasinya banyak sih di industri ini gitu ya, jadi nggak harus sama semua. Makanya saya bilang industrinya industri kayak main bola, apa ada back, ada penyerang, ada middle gitu kan, ada kiper. Jadi menghasilkan film animasi itu pekerjaan tim sebenarnya. Jadi kalian harus coba mulai cari-cari tim yang, oh kamu bisa ini, kamu bisa itu, saya bisa ini, saya bisa itu.
digabungkan bikin satu konten animasi, karena memang kayak gitu. Gitu. Oke, kalau misalnya memang nggak ada yang ditanyakan, di sini juga sudah jam 11, sudah cukup malam. Kita sudahi saja sesi kali ini. Mungkin beberapa minggu lagi, entah 2 minggu atau 1 minggu lagi, akan ada bahasan yang lain. Mungkin kalian bisa request ya. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian pengen tahu something, coba aja request di Instagramnya Infinite. Kan udah pada tahu ya, harusnya Instagram Infinite Studios. Infinite Studios Satam kan udah pada tahu ya Instagramnya. Jadi coba aja message ke sini, kabarin, kasih tahu apa kalian mau, kira-kira bisa nggak bahas ini gitu. Mungkin nanti itu akan bisa dipertimbangkan. Misalnya apa yang lain kan, animasi atau apa gitu. Kayak gitu. Oke, udah jam 11. Kalau misalnya udah nggak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Ya, sama-sama, saya juga terima kasih bagi teman-teman yang udah hadir di sini. Oke, thank you ya, thank you. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, saya leave dulu ya. Oke, thank you. Ini kalau saya leave call harusnya masih jalan kayaknya. Ya wis, thank you semua.